Hari ini gue kedatangan tetangga jauh dari Manado dan ini dia Rebai Yakov Baruch. Yes, ini pertama kalinya kita ngobrol sama seorang Rebai Indonesia karena emang susah ya cari Rebai di sini. Di obrolan kami, Rebai Yakov bercerita alasan terbesar kenapa ia memeluk agama Judaisme yang tidak diakui di Indonesia. Padahal beliau mempunyai ayah Kristen dan ibu Muslim. So, inilah dia kisah tetangga kita. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hai semua tetangga-tetangga yang gue sayangin dan gue cintain. Well, kembali lagi di Daniel Tetangga Kamu. Dan seperti biasa gue pengen ngingetin dulu ke kalian semua. Kalau misalnya kalian pengen menjadi part of our tribe dan kalian suka banget sama konten-konten yang selalu kita upload, jangan lupa untuk beli merchandise dari kita. Di sini ada merchandise Daniel Tetangga Kamu. It's officially merchandise. Dan kalian bisa langsung aja ini foto QR code ini, atau kalian bisa langsung ke tokopedia.com dan search DMN Official Merch. Alright, dan sekarang without further ado, ini gue seneng banget kita udah kedatangan seorang tetangga yang jauh-jauh dari Manado, Rebai Yakov Baruch. Halo Rebai. Halo, hai. Panggilnya Rebai ya, Rebai, Rabi. You can call me Yakov. Yakov. So, udahlah lebih enak panggil bro deh. Up to you, whatever. Karena ternyata kita seumuran gitu, kita jadi so sebelum kita ngobrol lebih jauh dan lebih lanjut lagi ke situ, gue pengen nanya dulu sama Rebai Yakov. Jadi lu sebenarnya orang Indonesia, and tiba-tiba menemukan bahwa lu ada keturunan Yahudi gitu ya? Memang di keluarga oma saya orang Belanda dari garis ibu, dan seperti kebanyakan orang Yahudi pada umumnya, mereka menyembunyikan identitasnya, termasuk ke keluarganya juga. Oke. Ini karena trauma seperti Holocaust kalau di Eropa, dan juga di Indonesia tuh orang Yahudi pernah ditaruh di camp Jepang. Jadi Jepang dulu kerjasama dengan Nazi. Nazi itu minta Jepang tawan orang-orang Yahudi dan orang Belanda yang ada di Indonesia. What? Gitu. Dan keluarga oma saya pun selain ada yang meninggal di Holocaust, juga ada yang meninggal di kamp Jepang. Dan termasuk orang-orang Yahudi lain yang ada di Indonesia. Oh wow. Oh wow. Oke, I didn't know this. So mungkin karena trauma itu jadi banyak yang menyembunyikannya gitu. Identitasnya ya. Karena untuk selain tidak mau membicarakan, juga mungkin melindungi keluarganya kan. Pastinya. Betul. Dan itu berarti tahun 40-an ya berarti ya? Iya, hampir sama seperti periode Holocaust ya. Sekitar tahun, kalau di Eropa 39 sampai 45, kalau di sini itu di tahun 42 mulai Jepang masuk. Jadi dari 42 sampai 45 itu banyak orang Yahudi dan orang Belanda itu yang ditawan di kamp-kamp konsentrasi Jepang. It's so sad ya, maksudnya it's really sad. Saya sendiri I despise antisemitism, di mana orang-orang itu benar-benar kayak apa ya, rasis banget lah sama orang Yahudi gitu. Tapi lu sendiri waktu kecil, do you know that you were Yahudi, atau how did you find out sampai akhirnya sekarang jadi Rebai gitu? Not at all. So what's the story there, man? I was born into intermarriage family ya. Okay. Jadi my dad itu familynya pure Christian. Oh. And then from my mother's side, my Jewish grandmother married a Muslim guy. So yeah, like my family like in Jerusalem, you know. So we have a Muslim, Christian, and Jews. Wow. Tapi ya memang lucunya itu dari kecil nggak pernah tahu. I know-nya my grandma was a Dutch gitu. Belanda aja. Yeah. And then when I was in high school ya waktu itu ya, itu tuh saya debat sama adiknya oma saya. Dia lagi tinggal di rumah, nginep gitu dari Jakarta.
kita tuh argue about Bible. Oke. The story about waktu itu tentang Nabi Musa ya. Oke. Because I came from intermarriage background, so I learn about everything and make me very interesting lah kalau bahas soal agama. Right. Jadi waktu I talking with my grand aunt, suddenly she told me to be, said, you know what, be shut up. She said, why? We still argue about the story about the Moses. He said, no, you cannot argue with me because I'm Jewish. I said, what? How come you are Jew? You are Dutch. No, I'm a Jewish. I said, give me a proof. And then dia masuk ke kamar, dia ngambil kayak surat dia tunjukin ke saya. Nih lihat nih, ini dia bilang dalam bahasa Belanda, this is geboren akte van mijn family. Jadi dikasih lihat akte lahir opa, orang tuanya, dan di situ itu memang sih nggak spesifik. Ya ada nama Elias van Beuhen, lahir dari bapaknya Eliasar van Beuhen dan Dina Kanis. Tapi ada kalimat yang dia bilang, omdat is Shabbat is niet geteken. Jadi karena Sabat tidak ditandatangani. And I said, what the meaning? They just said Shabbat and signing. Di mana Jewishnya? Said. Terus akhirnya ya agak-agak kurang ajar juga. Gimana sih debat sama oma-oma kan, oma sendiri lagi. Akhirnya ya udah capek mau discuss. Few days itu sempat saya pikir gitu loh, wah menarik juga nih ya. Cuma saya minta lagi nggak dikasih suratnya. Saya bilang, Oma, can I see the paper? No, that's for my family. You cannot touch it. I said, I'm your family, come on. No. Tahu lah oma Belanda kan. And my oma itu suka banget ngerokok. So I give her money. I said, you know what? You want to buy some cigarette? I have the money for you. Jadi dia pergi ke warung. I go to the room. And you know as usual, I take it. I go, saya fotokopi. Saya balikin. And then dari berkas itu saya Google. Saya Google nggak jelas ya bahasa Belanda apa semua. Right. And then I go ke kakaknya. Jadi adiknya oma saya juga tapi opa. Namanya Leo van Beuhen. Saya pergi ke dia di Tondano ya. Saya bilang gini, Opa Leo, emangnya betul ya Oma Rikyo bilang katanya dia orang Yahudi. Terus opa itu dia gimana ya, dia cuma bilang, emang kamu tidak tahu? Loh, saya bilang, ya, jawab gitu loh, maksudnya jangan nanya lagi gitu loh. I realize it's very Jewish. It's a bahwa I was about to say, it's a Jewish thing. Answer a question with a question. Exactly. And then nggak lama dia masuk kamar, dia keluar, dia bawa kipah. Dia bawa kipah gini. Terus dia bilang gini, you think kenapa saya tinggal di Israel selama ini? And then I just realize dia tuh pernah tinggal di Israel. Ya ampun. Tapi saya pikir karena orang suka traveling, karena dia pernah tinggal di Belanda lalu di Israel. Dia kasih saya kipah, terus saya bilang, ini apa nih, topi Aladin? Saya bilang, no, don't make jokes. That's a hat from Jerusalem. Oh wow. If you want, you must keep it. And that from that time it's changed my life. Okay. Totally changed my life. Umur berapa by the way? Di SMA tuh. SMA ya? Yeah. Okay. SMA mulai masuk kuliah, and then I start to, oma itu bilang, oma saya bilang, kamu pergi cari keluarga-keluarga Yahudi lain. Temannya papi. Dia bilang, temannya papinya, kamu ke keluarga Bollegraf, kamu ke keluarga Rosenberg yang di Manado. Okay. Ada berapa keluarga yang di-mention. Saya ke mereka dan benar tanya mereka keluarga Yahudi, saling kenal. And then oma bilang, kenapa nggak bikin sinagog? What? Ini pas SMA? Iya, pas udah kelas 3 mau tamat. Oke. Kenapa nggak bikin sinagog gitu? Set sinagog.
Ya, mulai saat itu saya pelajari di Google gimana tentang apa itu Judaism. I do the self learning on the time. Wow. Sampai akhirnya saya dengan beberapa orang Yahudi yang saya temuin itu kita bikin sinagog di Manado. Itu sekitar tahun 99. Wow. 99 mulai ke 2000. Dan mulai kita bikin, mulai kita tahu ternyata ada juga Yahudi di Surabaya. Dan tahun 2002 saya ke Surabaya. Saya ketemu waktu itu yang jaga sinagog. Saya cerita semuanya dan mereka bilang, well, when I arrive on the time, katanya ya, you look Jewish. I believe your story. Tapi ya baru sampai di situ, you need go to Jakarta meet our president itu, Mr. David. And then saya ke Jakarta ketemu, saya jelasin. Dari situ dia kenalin ke orang Yahudi lain. And then Mr. David call Singapore. Call Rabbi Mordechai, told about me, make a synagogue. And then David said, you must go to Singapore. Tapi itu belum masih butuh waktu lagi ya, 2002-2003. 2004 itu ada keluarga dari Belanda telepon cari katanya tanah mau dibangun sinagog. Wow. Dan akhirnya begitu kita dapat rumah opa saya yang di Tondano itu yang akhirnya karena dia mau jual itu yang kita bikin sinagog. Wow. Akhirnya rumah itu jadi sinagog. Kenapa di Tondano? Karena dia mau jual harganya tuh cocok sama budget yang disuruh cari kan. And then itu akhirnya 2004 kita buka sinagog. Wow. Can you imagine? I'm only learn from internet ya. Dari tahun 99. Ya. Dari 99 sampai 2004. Karena akhirnya mulai berjalan waktu itu. Waktu kita buka itu ada diliput wartawan dari Israel waktu itu. Wow. Akhirnya 2006 for the first time I go to Singapore. I met Rabbi Mordechai. He know me through David on the time and then I explain kan semuanya, terus dia bantu ngajar. Dia bilang you harus tambah ini lewat proses ini semua karena your family udah cukup lama. Karena banyak yang gak keep Judaism secara lama kan. Jadi we need to do some process for you to make sure again gini-gini. So saya belajar sampai 2009 waktu itu dengan Rabbi Mordechai. Dan sejak 2009 saya mulai ke Israel. Saya belajar lagi di sana. Tapi ya itu karena di Israel saya banyak ketemu kalangan ultra-ortodoks ya. Jadi ultra-ortodoks. Saya belajar di Mia Sharim di Yerusalem itu di kawasan yang sangat-sangat very religious ya. So take time for me to accept the life, you know. Dan akhirnya 2016 saya ke Amerika tambah belajar di sana. Tapi di 2016 waktu di Amerika saya lihat ada pertama kali selain kelompok ortodoks ada juga modern ortodoks gitu. Modern ortodoks. It's not liberal ya, different ya, not reform. It's still orthodox. But modern it means it's more bukan lebih terbuka tapi ya artinya normal lah between Jewish untuk argue each other, tapi ini masih lebih masuk akal diterapkan gitu. And then after I come back to Indonesia. Itu tahun 2019 kita renovasi sinagog secara total. Jadi itu sinagog selama lo lagi belajar itu nggak digunakan sama sekali? Digunakan oleh main opa sama orang-orang Yahudi lain. Opa berarti jadi rebai juga atau? Enggak, dia semacam kayak caretaker, tapi yang data ibadah keluarga-keluarga Yahudi lain yang ada di Sulut. Tanpa rebai dong saat itu? Iya, cuma banyak saya tinggal. Karena sejak 2017 I live in Jakarta juga. I help serve the expat Jewish community. Kita ibadahnya waktu itu di American Club. Karena banyak orang dari US Embassy kan. Akhirnya mereka bantu kasih tempat. You know in Jakarta we have like 200 Jews. Expat Jews. And then in Bali. Lebih banyak lagi. Di Bali in expat lebih banyak. Saya kerja dengan ini ada namanya Chabad Lubavitch, kelompok Yahudi yang itu Rabbi Mordechai kalau di Singapura. Itu kita bikin Passover itu untuk 200-300 turis. Wow. Nanti kita akan ngomongin soal Passover sih. Cuman kita balik lagi ke ceritanya Rabbi Yaakov saat ini. Jadi saya penasaran ya kalau misalnya sinagog itu by the way, sinagoga itu adalah rumah ibadatnya Judaisme. Misalnya Muslim itu ada masjid,
Kristen atau Katolik ada gereja, dan Yahudi itu, agama Judaisme itu ada sinagoga. Nah, dan di sinagoga ini sebenarnya untuk membuat sinagoga di Manado itu benar-benar menarik banget sih, karena sekarang ini yang saya tahu kayaknya cuma ada satu. Yeah. Karena yang di Surabaya sinagoganya sendiri udah tidak ada. Iya, itu dihancur. Jadi ada yang jual, Sinagoganya dijual ya. Dijual kemudian jadi Hotel Dafam sekarang. Jadi hotel. Ya, bagian dari Hotel Dafam. Lu punya bokap orang Kristen, and then you choose Judaism gitu, you know. So that means you know about Yesus Kristus, tapi at the same time I wanna, dan lu juga bilang gitu kan, kayak ngapain lu pengen convert ke Judaism, aduh nggak bisa makan babi, you know, doa harus 100 kali. Why did you convert to Judaism? Well, the reason first of all, because I believe I born Jewish. You're born Jewish. So I was in the wrong place on the time. Okay. And then it's time for me to come back. Okay. And then dalam Hebrew we use the term Baal Teshuvah. Baal Teshuvah tuh kayak orang yang kembali ke agamanya, become religious, dari sekuler, dari apalah. And I have a mission. I have a mission, and as you know what I'm doing, ya kan. And as long it's not, hurting anyone, not against anyone, so I believe it's from God. You had any talk with bokap sendiri tentang Yesus sebagai Mesias? My dad from long time ago also dia nggak makan babi, misalnya contoh. Dia Passover dia ikut, datang dia ikut, tapi dia nggak. I never want to make him convert to Judaism. He also didn't want to convert to Judaism. He still go to the church. But he try not to eat nggak makan udang, nggak makan babi. I mean kosher. Yeah, he do it like he have a style like his own Christian style. You know, I don't say that's a Jewish style, but another it's different, Christian style yang menjauhi itu semua gitu. And also it's quite difficult to say, but from the time when I do it, nggak ada masalah sama sekali. Both from my parents. That's amazing. Yeah. That's amazing. So for me kayak how to say it smooth aja from family. Karena the way when I decide to turn untuk waktu itu mulai mengambil jalan, I will fulfill my way as a Jew. I talked to my parents about. I said, you know what? I respect both of you. I didn't want to hurting both of you, so let me choose my own path. And then after that, I invite my parents come to the synagogue for any holidays, you know, Passover, everything. My mom, even she was drunk on Purim, you know, I give a vodka to her, and then she said, "What is that?" I said, "This is water. You can try." Then when she drink, like she want to eat me, but that's. It's quite funny because we have that status, but we never practicing before. Not like other Jewish family. We have from the kids. We have that all experience. Yeah, I'm doing a little bit late. But after I married, I doing everything right for my kids. Like my son Levi, dia disunat hari ke-8, memang ke-8. We do it all the ceremony. And then I'm glad my wife do the conversion because she's Indonesian. She go to the mikvah, everything, so there's no problem with my children status. Otherwise, even your father a rabbi, but if your mother is not Jewish, you're not a Jewish, right? Oh, walaupun dia wait, ini menarik sih. Oke, jadi bokapnya is Jewish kan, karena dari nyokap ada Yahudinya. Nah, istrinya orang Indonesia nggak ada keturunan Yahudi sama sekali. Oke, so your wife akhirnya harus convert dulu ke Judaisme. To become a Jew, sehingga anaknya. Exactly. Okay, that's interesting. Right. So it's very, how to say, the process is very long, but I'm glad that
in the middle of di tengah situasi yang sulit untuk menjadi Jew ini, but Baruch Hashem, thanks God, I can have maintains a nice Jewish family in Indonesia. It's not easy ya. Di Indonesia. I mean, I send my kids to Christian school. So now I'm planning buat sekolah Yahudi buat anak-anak supaya di Manado. Iya, di sinagog karena kami ada banyak jemaat yang punya anak-anak. So I'm thinking they need a Jewish education. Okay. That. So that's the biggest dream that I want to do after this. I mean, we have a synagogue, we have a mikvah, it's already Jewish life. Tapi ya harus ada lagi education yang paling penting. Ya kan, bapak-bapaknya juga harus diajarin, bukan cuma anak-anaknya how to do. Masih banyak lah orang yang baru convert itu masih perlu tahu ilmunya tentang belajarnya. What you can eat, what you cannot eat, or what to do with the Shabbat. There is many still things gitu loh. Dan I believe the Jewish future in Indonesia, there is a good opportunity ya. Banyak orang bilang nggak bisa jadi Jewish in Indonesia, but I want to prove that that's wrong. We still can be a Jew and we still become a good Indonesian. You know? Walaupun agamanya belum diakui. Ya orangnya masih sedikit gitu loh. Jadi dari Departemen Agama sendiri kesulitan untuk melakukan administrasi seperti agama lain. Ya kan? Di Manado kita hanya 30-an ya. Yang jemaat di sinagog. Di sini sekarang mungkin less than 50 I think. After we lost Uncle David, we lost David Abraham also. So many Jews. I lost my grand aunt a week before I fly to Germany. So many old generation already passed away. Now we face a new life of Jews in Indonesia. So yeah, it's not easy, but I believe there is a good future if we have a good will, you know. Judaism itu the only religion yang merasa bahwa orang nggak perlu jadi Jewish untuk masuk surga. Kita nggak bisa monopoli Tuhan atau monopoli surga gitu. Selain 6 agama yang ada di Nusantara, yaitu ada agama lain seperti Yahudi disebut. What? Ada kata Yahudi di situ.